Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Aduh maafin banget ya, aku tuh off YouTube lama banget, mungkin berbulan-bulan. Tapi aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia mensubscribe channelku. Aku jadi terharu. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalamanku sebagai anak broken home. Wadaw. Dan aku juga akan membagikan apa aja sih hal-hal yang itu bisa menolongku untuk survive sebagai anak broken home. So, simak videoku sampai akhir ya. Hai, belajar bareng yuk. Kalau dari pengalamanku sebagai anak broken home, tentu kalau ditanya enak dan gak enaknya, jelas banyak gak enaknya ya. Mungkin teman-teman yang juga punya pengalaman serupa kayak aku ya bisa memahami lah ya, can relate kalau bahasanya zaman sekarang, karena tentu ada perasaan-perasaan yang itu sedih, kayak juga kesepian, kemarahan, iri, kecewa, tertolak, ya pokoknya banyak perasaan-perasaan yang itu nggak enak bergejolak gitu. Dan tergantung juga sih penyebabnya broken home apa. Bisa juga benar-benar orang tua yang bercerai, atau orang tua serumah tapi ribut terus, berantem terus, nggak ada keharmonisan di situ, atau mungkin tetap satu rumah tapi ada perselingkuhan or anything else ya, atau alasan-alasan yang lain. Tapi apapun itu, menjadi anak broken home banyak nggak enaknya, banyak menyedihkannya, banyak marahnya, banyak kecewanya. Sampai aku tuh sering banget kalau aku yang dulu ya, sering banget kalau misalnya ngelihat orang sekeluarga tuh main bareng, kayak aku ngeliat di mall, atau sesepele aku lihat iklan-iklan di TV. Kalian tau gak sih kalau iklan-iklan yang kayak keluarga gitu, misalnya iklan obat nyamuk, terus ada ibunya yang berperan menjaga keluarga, ada bapaknya yang pulang kantor, cuman itu gitu doang. Kadang kayak rasanya gimana sih punya keluarga yang lengkap dan bisa merasakan kehangatan di dalam keluarga itu. Ya ada perasaan-perasaan iri kayak gitu sih teman-teman. Apalagi kalau aku kebetulan aku ikut dari pihak bapakku ya. Nah tetapi aku kayak lebih deketnya sama kakek nenekku gitu teman-teman. Jadi kakek nenekku itu udah kayak orang tuaku sendiri. Sedangkan kalau relasiku sama bapakku dan ibuku tuh nggak begitu dekat awalnya. Jadi ya tentu ada perasaan-perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kayak rasanya ditinggal. Kau ditinggalin sih? Kok kalian nikah lagi sih terus aku ditinggalin? Ya seperti itulah. Dan aku juga punya sahabat deket ya, sahabat deket tapi bukan orang ya. Dia adalah perasaan yang sangat dekat denganku, perasaan yang sangat mendominasi, bahkan udah kayak friend banget nih kita. Dan itu adalah perasaan kesepian. Dan kesepian yang kurasakan itu betul-betul sampai menusuk di dada gitu teman-teman. Sering aku merasakan dalam waktu-waktu sendiri ya, secara kondisi sendiri. Kadang-kadang perasaan sepi itu menyusup dan sampai menusuk di dada, rasanya sakit banget. Mungkin kalau di antara teman-teman ada yang punya sahabat yang sama kayak aku, si kesepian, juga bisa merasakan ya rasa menusuk dadanya tuh seperti apa. Dan kalau mungkin di antara teman-teman ada yang punya pertanyaan nih, pernah nggak Karin mencoba untuk bunuh diri? Pernah mencoba untuk bunuh diri waktu aku SMP, dan itu karena aku merasa frustasi aja, punya kemarahan dengan orang tua. Aku tipe orang yang sebenarnya ya teman-teman susah untuk mengkomunikasikan apa yang aku rasakan. Jadi aku kebanyakan itu nangis, bisanya nangis ketika marah, nangis ketika sedih, nangis kecewa, nangis. Aku baru tahu nama-nama perasaan tuh baru-baru aja. Tapi waktu kecil, waktu remaja aku kesulitan untuk itu. Dan waktu itu banyak banget atau sering banget konflik ya dengan orang tua, dan sampai membuatku frustasi. Aku marah sampai memutuskan untuk aku pengen bunuh diri. Pernah eksekusi juga pakai gunting, tusuk pakai leher. Agak mengerikan ya emang, tapi untungnya pas itu ketahuan bapakku, terus akhirnya aku dicegah lah. Singkat ceritanya kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kenapa aku bisa hidup sampai sekarang? Aku mau berbagi sedikit ya tentang turning point-nya aku, kenapa pada akhirnya Karina Hindrawati masih bisa hidup, bernafas, dan sehat sampai hari ini. Dan yang pertama, turning point-ku itu diawali dari aku mulai mengenal pribadi yang menciptakanku, pribadi
pribadi yang menginginkan aku untuk ada di dalam dunia ini. Pribadi yang mengasihiku, pribadi yang dia mau turun ke dunia ini, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia mau turun, dia mau untuk menyatakan dia mengasihiku dan mengasihi umat manusia dengan kematiannya untuk menebus manusia berdosa, menggantikan hukuman yang seharusnya manusia tanggung, dan bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang sejati dan dia adalah Yesus Kristus, teman-teman. Aku sering banget mendengar kisah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu, sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu itu bukan kali pertama aku mendengar kabar itu ya. Karena memang background keluargaku adalah Nasrani ya, teman-teman. Tetapi saat itu, ketika aku mendengar kabar itu, untuk pertama kalinya, pikiran dan hatiku tuh benar-benar dibukakan. Hatiku yang keras, hatiku yang penuh dengan kemarahan, hatiku yang penuh dengan luka-luka, aku yang merasa selama ini ditinggalkan, selama ini ditolak. Pada waktu itu aku benar-benar dibukakan mataku. Aku melihat dan merasakan bahwa aku dikasihi ya. Ada yang menginginkan aku, ada ya yang benar-benar mengasihiku sampai mau mati untukku. Dan itu betul-betul membuat hatiku tuh yang tadinya keras banget tuh ya, ibarat batu karang, itu bisa hancur lah, teman-teman. Luluhlah saat itu juga. Dan pada waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk oke lah, aku mengakui bahwa aku orang berdosa dan aku gak bisa hidup sendiri. Aku butuh dia, Yesus Kristus, untuk ya masuk dalam hidupku, tinggal di dalam hidupku. Begitu, teman-teman. Dan betul, sejak saat itu betul-betul ada perubahan hidup yang aku rasakan. Bisa merasakan kasih dan bisa mengasihi. Itu yang kurasakan. Bisa merasakan kasih dari penciptaku, tapi aku juga bisa mengasihi orang tuaku. Aku tidak lagi menuntut mereka untuk mengasihiku dengan versi yang kuharapkan. Jadi kalau dulu tuh kayak bapakku tuh kan orangnya cuek ya. Kayak bapakku tuh harusnya tuh kayak gini untuk mengasihiku. Tapi sejak saat itu, sejak aku sudah memutuskan untuk hidup di dalam kasihnya Yesus Kristus, ya sejak saat itu aku tidak lagi mempunyai tuntutan-tuntutan ya kepada orang tuaku dan ya, orang-orang lain. Aku mulai bisa belajar untuk itu. Nah, itu hal pertama, teman-teman, yang membuatku bisa survive sebagai anak broken home ya. Dan aku memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena keluarga. Karena latar belakang keluarga aku sebenarnya orang tuaku itu beda iman ya, menikah dengan beda keyakinan, lalu memutuskan untuk berpisah. Dan aku sempat skeptis dengan Tuhan, dengan agama. Apaan sih, kayak ngapain sih bertuhan? Kalau ada Tuhan kenapa harus ada perceraian, harus ada kejahatan dan seterusnya. Tapi ketika aku mengalami sendiri dan aku merasakan hidup di dalam Tuhan tuh ternyata enak juga ya, dan ternyata kayak gini toh hidup di dalam Tuhan itu, hidup yang bisa merasakan kasih dan bisa mengasihi. Nah, hal yang kedua yang juga menolongku untuk survive adalah aku tidak hanya berhenti untuk memutuskan hidup bertuhan dan di dalam Tuhan, tetapi juga memutuskan untuk mau belajar tentang kebenaran Sang Penciptaku itu di dalam kitab suci. Karena di dalam kitab suci kita diajarkan kan tentang nilai-nilai hidup, bagaimana manusia semestinya hidup berdampingan, hidup damai, dan karakter yang bagaimana yang semestinya itu muncul di dalam hidup seorang yang sudah bertuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Aku memutuskan untuk yang kedua ya rutin untuk membaca kitab suci dan merenungkan, tapi juga belajar untuk bisa melakukannya, sekalipun ya ada masanya susah banget ya untuk diterapkan. Contohnya ya kayak mengasihi musuh, kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal itu, tapi justru itu kayak menantang ya, challenging untuk diterapkan, dan itu juga untuk melatih karakter ya, melatih watak. Itu sih, teman-teman, yang juga aku rasakan. Dan memang betul, dari belajar kitab suci secara benar, mengerti prinsip-prinsip dengan benar, itu membuat akhirnya bisa menemukan cara hidup yang benar juga. Yang tentunya tadi ya, seperti yang udah gue sampaikan di poin yang pertama, bisa mengasihi, menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan cintanya Tuhan. Dan hal ketiga yang gak kalah penting dari dua hal sebelumnya adalah
memutuskan untuk berdamai dengan masa laluku. Tidak lagi melihat masa laluku sebagai sebuah kegagalan yang itu membuatku tidak semangat ya untuk hidup. Tapi justru berdamai, menerima memang ya sudah, orang tua aku berpisah, mereka juga sudah hidup bahagia masing-masing dengan keluarga baru mereka. Dan aku justru menjadikan kegagalan orang tua aku itu sebagai pelajaran hidup, supaya ketika aku ke depan menikah dan punya anak ya itu tidak terulang ya. Dan untuk saat ini ya fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk bertumbuh, fokus juga untuk mengembangkan skill-skillku atau bakat-bakat yang punya. Contohnya kayak aku bikin konten ya di vlog, terus reels, dan podcast lagi on the way ya teman-teman. Jangan lupa juga nanti follow aku di Spotify kalau misalnya aku udah rilis itu teman-teman. Jadi fokus mengembangkan diri dan tentunya untuk memberi manfaat bagi orang lain juga ya. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan sendiri, kepuasan sendiri, tapi juga apa yang dikerjakan ini memberi manfaat dan bisa menolong orang lain juga. Dan yang keempat, yang terakhir yang membuatku bisa survive sebagai anak broken home, tidak putus asa dengan hidup ini. Dan itu adalah lingkungan yang sehat ya, komunitas yang sehat, pergaulan yang sehat, yang gak toksik, yang gak di situ isinya mungkin saling menyalahkan atau saling sikut menyikut atau membawa pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, enggak. Tapi punya komunitas yang sehat, ya itu komunitas atau pergaulan yang bisa menerima apa adanya, tetapi di situ juga kita sama-sama belajar untuk memberi nasihat, memberi masukan untuk menjadi orang yang lebih baik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nah teman-teman bisa cari di lingkungan terdekatmu, atau bisa mungkin dimulai dari pergaulan di tempat ibadahmu, atau mungkin pergaulan di sekolahmu yang itu bisa membawa manfaat yang baik untukmu ya, karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing dari aku, 4 hal yang menolongku untuk bisa survive sebagai anak broken home. Semoga bisa menolong teman-teman ya. Dan semangat untuk menjalani hidup yang terkadang memang tidak mudah ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh curhat, butuh sharing, butuh untuk berbagi, bertukar pikiran, teman-teman juga bisa DM aku di Instagramku @karinahend ya. Aku terbuka banget untuk teman-teman kalau mau saling curhat, saling cerita tentang persoalan-persoalan hidup, dan siapa tahu aku juga bisa bantu teman-teman. Karena memang aku sendiri juga mengalami tidak semua hal aku bisa selesaikan sendiri. Aku butuh orang lain, seperti tadi ada komunitas yang menolong. Mungkin juga kalau dirasa butuh pertolongan yang lebih darurat, aku bahkan datang kepada orang-orang profesional ya, seperti konselor atau psikolog gitu teman-teman. Oke, see you on the next video. Stay healthy, stay safe everyone. Bye bye.